dengan sebenarnya bahwa saya mengakui perbuatan saya yang telah mengunggah postingan di akun Facebook M. Fahid Zamzami dengan kalimat ketika Yakut menggonggong suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukronillah amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan, mulai ya satu persatu meminta maaf kepada Gus Yakut. Karena giringan opini di berbagai media sosial ini memang sekarang masih kencang. Tapi saya yakin ujung-ujungnya bakal banyak orang yang minta maaf karena giringan opini yang tidak sesuai dengan fakta yang diucapkan oleh Menag Yakut. Selama ini kita dengar dari berbagai opini yang keluar, mau di TikTok, mau di Facebook, mau di YouTube, mau di mana-mana, khususnya masyarakat awam, itu menilai seolah Gus Yakut menyamakan antara gonggongan anjing dengan azan. Itu jelas sangat keliru. Dan satu kali lagi ini mulai ada yang minta maaf. Dan saya yakin orang lain juga akan mengikuti jejak ini. Kita lihat aja nanti ya, urusan waktu aja. Kita lihat nih, ada seorang yang kemudian sesumbar di Facebook, tetapi ujung-ujungnya minta maaf. Kita lihat. Yang bertanda tangan di bawah ini, saya M. Fahid Zamzami, tempat tanggal lahir di Banjarnegara 15 bulan 7 1978, jenis kelamin Islam, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, alamat terlahir 0104 Banjarnegara. Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya mengakui perbuatan saya yang telah mengunggah postingan di akun Facebook M. Fahid Zamzami dengan kalimat ketika Yakut menggonggong suaranya meresahkan semua muslim. Postingan tersebut membuat gaduh di kalangan warga Nahdliyin, wabil khusus di kalangan Ansor dan Ansar. Hal ini merupakan suatu kesalahan dan kekhilafan. Untuk itu, dengan penuh kesadaran dan ketulusan hati saya, mohon maaf kepada 1. Menteri Agama Bapak Yakut Khalil Qomas, 2. Sahabat Ansor Bansos seluruh Indonesia, dari semua tingkatan mulai dari PAC Pakudengan dan PCGP Ansor Banjarnegara, PBGP Ansor dan PPGP Ansor. Yang ketiga, bahwa saya berjanji dengan sungguh-sungguh tidak akan mengulangi lagi perbuatan serupa atau perbuatan yang melecehkan para kiai, para ulama atau organisasi Ansor. Apabila saya melakukan hal serupa, maka saya siap menanggung akibat hukumnya baik perdata maupun pidana. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan ikhlas dan sadar tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Diucapkan di hadapan jajaran pengurus PACGP Ansor, Pakudengan Banjarnegara dan terhormati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banjarnegara 2 Maret 2022. Saya M. Fahid Zamzami. Assalamualaikum. Oke, itu baru satu orang di Banjarnegara yang kemudian meminta maaf. Satu kali lagi banyak yang salah paham, salah pengertian, gagal paham terhadap statement Menteri Agama Gus Yakut Khalil Qomas. Dan ini memang dimanfaatkan. Selalu saya mengatakan ini dimanfaatkan. Kita tahu sama-sama siapa Menag Yakut tuh. Bagaimana rekam jejaknya sebelum beliau jadi menteri. Saya yakin banyak orang yang kemudian tidak suka kepada Menteri Agama Gus Yakut tuh. Banyak orang yang gak suka. Ya, ada memang pengkritik itu yang murni akibat ketidakpahaman ucapan Menag Yakut dari kalangan masyarakat. Ada banyak memang yang polos gitu, masyarakat polos mengkritik, bahkan jatuhnya bisa jadi bahkan menghujat seperti ini. Ada juga yang memang kelompok itu nggak suka kepada Menag Yakut, mau paham atau tidak paham, ngerti atau nggak ngerti, dia dibuat tidak paham aja, dia dibuat nggak ngerti aja. Jadi ada dua kelompok pengkritik itu sekarang tuh kepada Menag Yakut. Yang pertama dari kelompok masyarakat yang memang satu kali lagi tidak memahami atau tidak melihat secara utuh yang diucapkan oleh Menag Yakut, yang hanya diambil itu azan
dan gonggongan anjing, toanya nggak dibahas. Seolah dihilangkan. Volumenya dihilangkan, pengecilan volumenya dihilangkan. Yang hadir opini di masyarakat itu adzan dengan gonggongan anjing. Itu masyarakat polos, tidak punya kepentingan, tidak ada kepentingan. Murni aja kemudian tergerak sebagai umat Islam yang memang kalau ada orang yang mau melarang azan, ya memang kita harus bergerak. Kita harus melawan. Karena sedari dulu kita terbiasa dengan suara azan. Bahkan bukan hanya orang Islam, tapi orang di luar Islam juga sudah terbiasa. Ya. Itu masyarakat yang kemudian tergerak, murni mengkritiknya. Ada yang masyarakat juga yang kebablasan, ada. Itu akibat ya namanya orang kan pergaulan berbeda-beda. Ya. Seperti ini sekali lagi. Dia mungkin ingin mengkritik tapi jatuhnya menghujat. Jatuhnya kebablasan. Saya masih mewajarkan ketika masyarakat yang memang tidak paham dengan ucapan menagyakut itu bersuara. Itu hak kebebasan berpendapat masyarakat, nggak jadi soal. Saya pribadi mengapresiasi begitu banyak orang Indonesia yang Islam maupun non-Islam itu bersuara terhadap kalau memang ada orang yang menyamakan antara azan dengan gonggongan anjing. Kita kan kecam sama-sama. Tapi kan poinnya menagyakut tidak menyamakan azan dengan gonggongan anjing. Nah, yang kedua, itu ada kelompok, ada orang yang memang sedari dulu sudah tidak suka kepada menagyakut. Nah, kemudian dipacu dengan isu, maka momen kan ini momen. Nggak baik kalau tidak dimanfaatkan dong, ya. Nggak baik kalau tidak dimanfaatkan. Sayang, terjadi mungkin nggak setahun sekali, nggak 2 tahun sekali. Kapan lagi menagyakut melakukan ucapan yang kemudian bisa digoreng? Kan gitu. Sekarang momennya tepat memang. Bahkan kan bangsa Novel Bakmumin dan sebagainya mengancam untuk turun ke jalan, menurunkan menagyakut, menuntut Jokowi untuk kemudian memecat menagyakut. Ya memang menjadi momen, karena tolol mereka kalau tidak mengambil kesempatan ini juga kan. Tetapi sebagai kita masyarakat itu harus cerdas. Siapa sebetulnya yang sedang mengkritik secara murni dan jernih, dan siapa orang yang mengkritik itu memang ada kepentingan. Ya, menggoreng itu memang ada kepentingan. Ya. Nah itu kelompok-kelompok yang semisal Novel Bakmumin dan sebagainya, saya yakin tuh di belakangnya ada kepentingan besar, agenda lain selain daripada hanya ingin meluruskan, katakan kalau memang menurutnya salah ucapan menagyakut. Ada juga seorang dosen yang kemarin nenteng samurai tapi mukanya lucu. Saya melihat dia kan nggak tahu dari masyarakat biasa, tapi saya yakin bukan. Dia orang yang cukup paham terhadap apa yang diucapkan oleh menagyakut. Secara dia S1-nya katanya di Kairo, kemudian S2, bahkan S3. Bahkan dia dosen, bahkan katanya guru ngaji. Jelas, kalau tidak mau memahami ucapan atau tidak paham ucapan menagyakut itu nggak masuk akal sih. Berarti dia pura-pura tidak paham. Ya. Tapi masuknya kepada kelompok yang memang sedari dulu sudah membenci Gus Yakut. Gitu. Secara kalau kita melihat Instagramnya, kita lihatlah tipe-tipenya juga mirip mereka kok. Dan kita lihat ada foto bersama Ustadz Abdul Somad dan sebagainya. Ya nggak jadi soal, monggo aja. Tapi kan kita bisa melihat, oh itu kan gitu ya. Kemudian ada Sugeng Nur Harja yang bahkan dia mempraktekkan, mengimajinasikan ucapan Gus Yakut dengan prakteknya mengkombinasikan antara azan dengan gonggongan anjing. Jelas ini keliru. Jadi sebetulnya yang penistaan agama itu bukan Gus Yakut. Dia sedang memperbandingkan, mencontohkan suara toa dengan gonggongan anjing, bukan azan dengan gonggongan anjing. Yang mengkombinasikan secara serius azan dengan gonggongan anjing itu ya Sugeng Nur Harja. Tidak pernah ada orang yang mencontohkan ya gonggongan anjing dikombinasikan dengan azan. Sugeng Nur Harja melakukan itu. Jadi yang penistaan agama itu, jadi banyak sekali orang yang memanfaatkan ini. Tapi ya wajar-wajar aja. Kitanya masyarakat harus paham, ya. Kitanya masyarakat harus paham di mana posisi kita sebetulnya. Mau orang yang menjadi objektif
di dalam melihat sesuatu, atau mau jadi orang yang subjektif di dalam melihat sesuatu? Mau kebenaran atau kesalahan pandangan kita? Kalau kesalahan ya gampang aja, kita bisa melihat menarik ucapan Gus Yakut ke logika salah itu bisa. Gitu saudara. Jadi mohon untuk bisa dipahami. Dan saya yakin satu kali lagi bakal banyak orang yang juga pada akhirnya minta maaf karena terburu-buru, karena emosi melihat statement Gus Yakut yang dipotong tidak secara utuh, apalagi yang hanya melihat persepsi orang terhadap ucapan Gus Yakut. Saya juga marah dong kalau ada orang yang memang memperbandingkan suara azan dengan gonggongan anjing. Saya juga pasti marah. Semua orang Islam pasti marah. Tapi kenapa tidak marah? Karena yang dipermasalahkan Gus Yakut satu kali lagi bukan azannya, tapi volumenya. Bukan ingin menghentikan, menghilangkan, menghapuskan azan, bukan. Tapi volumenya diperkecil. Jadi please, jangan kemudian malah digiring ke sana kemari ya. Ya. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.